Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu, para ikhwah dan akhwat, anak-anak kami yang kami cintai, bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini dengan nikmat Allah dan hidayahnya kembali kita bisa hadir ke majelis ini. Saya sudah sekitar 6 bulan tidak hadir ke sini karena kesibukan. Namun jadwal itu tetap insyaallah kalau sekiranya tidak ada kesibukan. Semoga semangat kita selalu bertambah dalam menuntut ilmu dan selalu bertambah pula untuk mengamalkan ilmu tadi. Karena semakin hari kita semakin tidak semangat, ya, yang lama-lama sudah mundur, tinggal masuk yang baru-baru muncul lagi. Yang lama dia sudah merasa tahu dengan ilmu ini sehingga tidak mau datang, kan? Kenapa datang? Saya sudah tahu. Tahuilah bahwasanya ilmu kita ini masih sedikit, ya. Kalau kita tidak terus menambah ilmu, maka kita akan futur. Futur itu malas, ya. Jangan anggap diri kita sudah senior, kemudian kita nak mau hadir kajian. Ya. Tidak ada kajian tuh senior tidak seniornya, ya. Ilmu yang paling penting, ya. Allah akan tancapkan ilmu kepada siapa saja. Itu para ustaz-ustaz yang banyak ilmunya, tetap mereka mengaji, tetap mereka belajar. Bapak Ibu yang dirahmati dan muliakan Allah, insyaallah pembahasan kita pada kesempatan ini ada 2 sesi. Sesi pertama tentang manhaj, yaitu kitab yang kita bahas, Kun Salafiyan Alal Jaddah. Yang kedua tentang sirah atau sejarah Nabi yang berjudul kitabnya Fabi Huda Muqtadih. Biasanya kita membahas muamalah kontemporer, insyaallah di bulan depan. Ikhwatan fillah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita sudah membahas pernah dulu istilah-istilah, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau istilah-istilah yang ada kesamaannya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana di antara istilah-istilah itu seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa dinamakan itu? Karena ketinggian semangat mereka untuk berpegang kepada sunnah Rasulullah, maka dikatakan Ahlus Sunnah, ya. Ketinggian berpegangnya mereka kepada sunnah Rasulullah sampai mereka menjadi ahlinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan pengakuan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengaku sunnah jamaah, tapi dilihat dari amalannya tak satu pun sesuai dengan sunnah. Pengakuan, ya. Kita lihat kan ada beberapa pondok nama Salafiyah, pondok Salafiyah. Kalau kita telusuri, tak satu pun amalan yang para salaf diamalkannya. Rupanya Salafiyah ini identik dengan kuno, mungkin belajar pakai saruang, ya. Salafiyah, pondok Salafiyah kan, ya. Ini belajar pakai saruang, tak pakai bangku dah. Itu Salafiyahnya, bukan itu yang maksud Salafiyah. Pemahaman salaf. Jadi tidak cukup nama saja, harus, ya,
sesuai nama dengan penamaan sesuai dengan perilakunya atau yang ada dalamnya. Dikatakan al-jamaah. Kenapa dikatakan ahlus sunnah? Ahlus sunnah karena dia sudah berpegang teguh dengan sunnah Nabi sampai menjadi ahli, orang-orang yang selalu bergelut dengan sunnah Nabi. Kemudian al-jamaah. Kenapa dikatakan al-jamaah? Karena mereka perkumpulan mereka itu alal haq, di atas kebenaran. Jamaah bukan perkumpulan fisik. Fisik dia kok, fisik banyak tapi pemikiran berbeda, macam-macam pemikirannya. Bukan itu yang kalau itu namanya jamaat. Itu jamaat. Kalau jamaah satu. Banyak ahlussunnah wal jamaah, bukan ahlussunnah wal jamaat. Ya. Jamaat jamak dari jamaah. Ya. Jadi ahlussunnah wal jamaah. Jamaah itu perkumpulan mereka di atas kebenaran dan mereka tidak berpecah belah. Mereka berkumpul di atas kebenaran. Mereka tidak mengikuti hawa nafsu mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-sunnah wal jamaah hum al-mutamassikuna, mereka adalah berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Al-sunnah wal jamaah mereka pegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Wa mattafaqa alaihi sabiqun awlun, dan apa yang disepakati oleh generasi terdahulu. Siapa mereka? Al-muhajirin dan ansar. Jadi mereka pegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang disepakati oleh kaum muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Kemudian ada lagi istilah ahlul hadis. Ahlul hadis. Ini juga istilah-istilah muradif yang dibenarkan. Ahlul hadis. Kenapa dikatakan ahlul hadis? Karena banyak mereka meriwayatkan hadis, dan ini banyak muncul dalam perkataan para a'immah, para imam-imam seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka mengatakan ahlul hadis, ashabul hadis. Mereka berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Hafizallahu ahyahum. Allah menjaga mereka menghidupkannya. Kemudian ada istilah al-athariyah atau ahlul athar. Ada lagi istilah ahlus sunnah tadi, nama-nama lainnya. Ahlul athar. Orang-orang yang berpegang dengan athar. Apa itu athar? Apa itu athar? Peninggalan apa yang ditinggalkan oleh para sahabat itu athar namanya. Athar sahabat, ahlul athar. Dalam menegakkan amal ibadah, maka mereka selalu berpatokan kepada ahlul athar. Dimaksud mereka adalah ahlus sunnah dan ahlul hadis. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, mazhabuna, mazhab kami dan pilihan kami ittiba' Rasulullah, mengikuti Rasulullah dan ashabu hadis dan sahabat-sahabatnya, wat tabi'in dan tabi'in, wat tamassuk, dan kami berpegang bi mazhab dengan mazhab ahlul athar. Ahlul athar seperti Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal. Adapun orang-orang yang menyimpang, mereka tidak mau berpatokan kepada asal sahabat. Mereka berpatokan kepada pendapat mereka saja. Tidak mau berpatokan kepada asal sahabat. Kemudian As-Sifari ini, seorang ulama mengatakan tentang ahlul athar ini, makna ahlul athar, mereka adalah alladzina
orang-orang yang mereka hanya mengambil akidah mereka dari yang ma'thur, yang ada asarnya dari Allah, ya, dalam Al-Quran dan dalam Sunnah. Makanya bil ma'thur, menafsirkan Al-Quran bil ma'thur, tafsir Quran bil ma'thur. Ada istilah ma'thur atau asar, itu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Sunnah, dengan hadis perkataan para sahabat, kemudian para tabi'in, itu ma'thur namanya, yang asar. Atau apa yang ada dalam sunnah Nabi, atau apa yang sudah tetap, ya, dan sah dari para salafus salih di kalangan sahabat. Wa hadha bermakna ahlus sunnah. Ini adalah dengan makna ahlus sunnah. Jadi ini penamaan-penamaan yang dibenarkan ini, mereka menafsirkan makna yang sama. Kemudian ada namanya al-firqatun najiyah. Al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Firqatun najiyah, an-najiyah, selamat dari api neraka. Di mana pengambilan firqatun najiyah tadi? Mereka mengambilnya dari pengecualian dari hadis. Hadis terpecahnya umat Islam menjadi 73 golongan. Ya. Kulluha finnar, semua, ya, di neraka illa wahidah. Itu satu. Siapa mereka? Ma'ana alaihi wa ashabi, atau an-najiyah. Kulluha finnar illa wahid. Laysat finnar, satu tidak neraka, maka mereka adalah golongan yang najiyah, yang selamat, katakan. Makanya firqatun najiyah. Berkata Hafiz Al-Hakami dalam kitab Ma'arijul Qabul, waqad akhbar as-sadiq al-masduq, telah mengkhabarkan, ya, annal firqatun najiyah, wa firqah najiyah, golongan yang selamat itu siapa mereka? Hum man kana ala misli ma kana alaihi wa ashabu. Golongan yang selamat itu adalah orang yang dia keberadaannya sebagaimana Rasulullah dan para sahabat. Itu dia golongan yang selamat. Kemudian yang kelima ada namanya at-taifah al-mansurah. At-taifah al-mansurah, kelompok atau golongan yang ditolong, yang mendapatkan pertolongan, artinya at-taifah al-mansurah. Penamaan ini diambil dari hadis la tazalu ta'ifatun min ummati, senantiasa ada sekelompok dari umatku zahirina 'alal haq, ya, mereka menampakkan kebenaran hatta ya'tiya amrullah, sampai datang ketentuan Allah. Wa hum zahirun, mereka senantiasa menampakkan kebenaran. Makanya taifah mansurah, mereka ditolong oleh Allah. Tidak akan membahayakan orang yang akan membahayakannya, yang orang tidak akan membahayakan orang yang akan menghinanya. Itu di lanjutan hadisnya. Kemudian yang keenam, istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu as-salafiyah atau as-salafiyun. Nah ini as-salafiyah, as-salafiyun, ya, salaf, as-salafiyah, as-salafiyun. Mari kita ketahui dan lebih detail kita akan mensyarahkan tentang salafiyah dan salafiyun ini. Jadi as-salaf, agar kita tidak, ya, salah dalam memahami salaf tadi. Maka sekarang kan muncul ada nama salafi wahabi, kan, ya, salafi wahabi itu mah. Agar kita tidak salah dan tidak ikut dengan tudingan-tudingan orang terhadap siapa itu salaf, maka kita perlu untuk mengetahui salaf tadi. Kalau wahabi, ambo waktu ketik dulu orang tua ambo, ya, Allah tahu lu ya wahabi ya. Waktu SD atau SMP itu wahabi itu mah. Nyata wahabi ini orang yang berpegang dengan sunnah ketika itu.
istilah Wahabi. Banyak Wahabi itu dianukan kepada suatu organisasi yang pegang, yang mereka tidak mengamalkan yang bid'ah, maka dikatakan kedulunya Wahabi. Ya. Kemudian sekarang ada pula orang memviralkan Salafi Wahabi. Ya. Jelas itu adalah satu bentuk keliruan. Karena banyak istilah-istilah itu dimunculkan, ada kalanya tidak tepat, ada kalanya orang memunculkan istilah itu karena dia tidak suka dengan dakwah tadi. As-salafiyah, ya, atau as-salafiyun, ini penisbatan kepada salaf terdahulu artinya. As-salafiyun atau as-salafiyah ini ada nisbat, menisbatkan kepada terdahulu, orang yang terdahulu. Maka kata-kata salaf dalam bahasa Arab jamak dari salif. As-salaf adalah jamak dari salifun, yang mendahului atau yang terdahulu. Al-mutaqaddim, yang sudah terdahulu. Was-salaf, sedangkan ketika kita mengatakan as-salaf, ini satu kelompok yang telah terdahulu. Ya, jumlahnya banyak as-salaf yang terdahulu. Al-mutaqaddimun, ini yang dinyatakan dalam ayat faja'alnahum, maka kami jadikan mereka salafan, ya, salafan, kelompok yang terdahulu, wa mathalan, dan jadi contoh lil akhirin, untuk yang lain. Imam Al-Baghawi mengatakan dalam tafsirnya, was-salaf, dikatakan salaf itu man taqaddama, orang yang terdahulu di kalangan al-aba, ya, orang tua terdahulu, al-aba, bapak-bapak, nenek moyang-moyang terdahulu. Faja'alnahum mutaqaddimin, kami jadikan mereka pendahulu. Liyatta'iza, agar orang yang setelahnya mengambil ibrah kepada mereka. Kemudian Imam Ibnu Athir mengatakan salaful insan, orang terdahulu di kalangan manusia. Salaful insan man taqaddamahu, orang yang telah mendahulunya bil maut, dengan kematian. Dahulu dia mati, dikatakan salaful insan, orang terdahulu di kalangan manusia yang telah meninggal. Min abaihi, dari bapak-bapaknya dan kerabatnya. Oleh karena itu dinamakan generasi pertama as-salafus salih. Ya. Generasi pertama dinamakan as-salafu as-salih, salaf yang saleh. Ini dalam istilah bahasa. Adapun dalam istilah, ya, apa maksud dengan salafus salih tadi? Ini salafus salih, apa manhaj mereka dalam akidah, ya, apa sifat-sifat manhaj mereka. Nah, ini yang akan kita rinci nanti tentang makna dari salafus salih, agar kita tidak keliru di dalam memahami makna salaf tadi. Berikutnya adalah al-maqsudu bis salaf, maksud dari salaf. Kalau salafiyun atau salafiyah itu nisbah, penisbatan kepada salaf. Jadi kalau salaf itu ada kata-kata salaf dan salafiyah, harus itu beda maknanya. Kalau salaf itu orang yang terdahulu di kalangan, nanti kita akan lihat maknanya, beragam maknanya, tapi makna secara umum, makna salaf itu para pendahulu. Siapa mereka di kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'un tabi'in. Tapi ketika kita katakan salafi atau salafiyun, itu penisbat, orang yang menisbatkan kepada salaf. Nah, itu. Jadi kalau kita tanya, mana yang dulu salaf dengan salafi? Mana yang dulu? Dulu salafnya salafi yang mengikuti salaf. Ya. Orang yang mengikuti as-salaf. Salaf itu
jamaah di kalangan sahabat yang terdahulu dan tabi'in. Nah, orang yang mengikuti mereka namanya salafi, atau kalau lebih banyak lagi salafiyun atau salafiyin. Nah, itu mengikuti mereka. Nah, tadi kita jelaskan cara bahasa makna dari definisi dari salaf. Adapun yang dimaksud dengan makna salaf dalam istilah syariat, maka terjadi di sini ada beragam pendapat yang muncul. Yang pertama, as-salaf adalah as-sahabah faqat, sahabat saja. Sahabat saja itu salaf. Yang kedua yang dikatakan salaf itu pendapatnya bahwa sahabat dan tabi'in. Di salaf sahabat dan tabi'in. Yang ketiga, salaf itu sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, kalau tabi'ut tabi'in masuk awak saja. Orang-orang yang mengikuti mereka. Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang keempat, salaf adalah generasi sebelum 500 tahun yang lalu. Ya, mereka menyangka yang dikatakan salaf itu generasi qablal 500 sebelum 500 tahun yang lalu, dan mereka menyangkal bahwa pendapat ini mengatakan bahwa mazhab salaf itu terbatas kepada generasi terdahulu. Tidak dibatasi, artinya terbatas pada generasi yang lalu. Hanya fase tertentu, ya. Tidak ada ikutan setelah itu. Ini dalam pendapat. Tidak la yata'addaha, tidak berkembang kepada generasi sesudahnya. Akan tetapi pemikiran Islam berkembang, ya. Maka muncullah orang-orang yang memahami hal demikian. Fahal tahdid, lalu apakah membatasi waktu, ya, membatasi zaman ketika orang mengatakan salaf itu ada generasi terdahulu, ya, apakah cukup dikatakan bahwa itu adalah pembatasan makna salaf? Ya. Salaf itu generasi kurun yang ketiga, ya. Yang ketiga saja. Lalu apakah setiap orang yang hidup pada generasi, ya, fi hadil qurun, pada tiga generasi, apakah setiap orang yang hidup pada tiga generasi itu dikatakan salaf semuanya? Ya. Sehingga mereka diikuti. Maka di sini sahibul kitab mengatakan la syakka, tidak diragukan lagi, anna dzalika ghairu sahih, pendapat ini tidak benar. Kalau tiga generasi tadi ada semua mereka ada generasi salaf, ya, tidak pula demikian, sehingga tidak pula dibatasi. Wa annal ijabah ala hadha tasaul hiya nafi. Bahkan pada tiga generasi itu ada yang menyimpang, ada yang khawarij, ya. Dari tiga generasi tadi, ya. Oleh karena itu, failasa sabaq az-zaman, tidaklah, ya, dahulunya masa cukup itu sebagai bukti dia adalah salaf. Artinya dia orang terdahulu. Belum tentu orang-orang yang pada generasi tabi'in itu belum tentu dari mereka itu salaf. Ya. Oleh karena itu salaf tidak dibatasi oleh masa, oleh zaman. Bisa jadi orang yang hidup di masa sahabat atau di masa tabi'in ada yang tidak ikut salaf, nyimpang. Apakah mereka dikatakan salaf itu? Ini kuasa fidin. Oleh karena itu balla budda an yudafa ila hadha sabaq, meski disandarkan terdahulunya tadi, ya, kesesuaiannya dengan Alkitab dan Sunnah. Nah, jadi kalau dia generasi terdahulu, tapi betulkah kesesuaian pendapatnya, pemahamannya sesuai enggak dengan Al-Quran dan Sunnah? Tidak semua generasi terdahulu itu dikatakan salaf.
Dikatakan salaf nanti ketika kesesuaiannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu salaf tidak dibatasi oleh zaman. Maka faman khalafa ra'yahu, siapa yang menyelisihi pendapatnya dari Al-Quran dan Sunnah, maka tidak dikatakan salafi. Walaupun dia hidup pada masa generasi tabi'in. Tapi pendapatnya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kan dia tidak mengakui Allah di aras umpamanya. Wan asya, meskipun dia hidup di tengah-tengah sahabat atau tabi'in. Nah, ada di antara orang-orang yang hidup pada masa sahabat, Khawarij, kaum Khawarij. Ya. Jadi memang generasi salaf, generasi terdahulu, tetapi tidak semua orang yang hidup pada masa itu adalah salafi. Berarti apa? Ya, patokannya adalah kesesuaian pemahaman mereka dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau sekiranya mereka hidup di masa sahabat, akan tetapi pendapatnya tidak sesuai dengan Alkitab dan Sunnah yang diajarkan oleh Nabi, maka tidak dikatakan salaf. Hanya zaman saja, ya, dia hidup zaman salaf. Ya. Oleh karena itu kita ikut salaf, ya, kita bisa mengikut salaf ketika kita ikut dengan mereka, mengikuti ya kesesuaian yang kita amalkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita hidup sekarang ini, tapi ketika apa yang kita amalkan dari ajaran agama ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, mengikuti mereka, maka kita namakan salafi. Salafi, orang yang mengikuti mereka kesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ketahui bahwasanya penamaan salafi itu penamaan muncul di belakang hanya disebabkan ketika telah terjadi perpecahan. Istilah tadi muncul. Banda Islam saja buya. Wah, orang Islam enggak. Orang Islam banyak kan ni, ada orang Syiah kan. Banyak orang Islam. Kita Islam ala mazhab salaf. Islam banyak. Ada Islam kebatinan, kejawen, ya. Oleh karena itulah ketika muncul fitnah, munculnya orang-orang yang menyimpang dari ajaran agama pemahamannya, untuk mengkanter itu muncullah istilah salaf tadi. Merujuk kita kepada orang-orang yang berpegang dengan pendapat-pendapat yang diajarkan oleh para terdahulu, untuk mengkanter itu maka muncullah istilah salaf tadi. Dulu di masa Nabi tidak ada, sahabat tidak ada. Kenapa? Amalan-amalan itu sudah murni pada masa itu. Murni. Kalau kini kita lihat, ya, banyak amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat. Ikhwatana fillah yang dirahmati dan muliakan Allah. Jadi barang siapa yang pendapatnya Mesih Al-Quran dan Sunnah, walaisa salafi, tidak dikatakan salafi, meskipun dia hidup di tengah-tengah sahabat dan tabi'in. Oleh karena itu, wujudu syakhsin ma fi hadzal zaman, keberadaan seorang pada zaman ini, la yakfi lil hukmi alaihi, tidak cukup menghukum di atasnya bahwa mereka di atas mazhab salaf. Hidup orang zaman itu atau zaman ini tidak cukup menghukum dia salafi selagi ya kecuali dia apa yang diamalkan dari ajaran agama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, dalam perkataannya, dalam perbuatannya, muttabi' ittiba, mengikuti Nabi, bukan ibtidah, bukan berbuat bid'ah. Bukan berbuat bid'ah. Nah, sekarang kan Al-Sunnah wal Jamaah juga banyak. Tapi aswacalia bertanya kayaknya tentang bagaimana hukum ini, peringatan-peringatan ini, itu tidak ada. Lihat dalam salatnya bagaimana
Amalan-amalan Ahlussunnah tidak diamalkan. Jadi keberadaan seseorang yang hidup pada suatu zaman, apakah zaman terdahulu, zaman sekarang, tidak cukup menghukum bahwa dia di atas mazhab salaf, ya, kecuali selagi dia kecocokan amalnya atau agamanya, kecocokannya dengan Al-Quran dan Sunnah, fi aqwalihi dan perkataannya, wa af'alihi dan perbuatannya, muttabi', dia ittiba kepada Nabi, bukan mubtadi', ya, ittiba. Oleh karena itu kebanyakan para ulama yufidu, dia mengambil istilah salaf itu lebih dia gunakan apa? As-salafus salih. Akan tidak cukup menggunakan istilah salaf saja, ditambah dengan salafus salih. Ya. Kalau sudah salafus salih, sudah jelas itu salih, yang baik, yang benar. Kemudian berkata Imam As-Sifarini, yang dimaksud dengan mazhab salaf adalah ma kana alaihi sahabah, apa yang sahabat berada di atasnya. Ma kana alaihi sahabah al-kiram wa a'yanut tabi'in, dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan kebaikan, wa atba'uhum dan pengikut mereka, wa immatud din, dan para imam-imam, mimman syuhida bil imamah, orang yang disaksikan dia seorang imam, wa urifa izamu sya'nihi fid din, dan dikenal keagungannya dalam agama, wa talaqqan nasa bi kalamahum khalfan an salaf, manusia mengikuti perkataan mereka karena mereka mengikuti salaf. Duna man rumiya bi bid'atin, bukan orang yang dituding dengan berbuat bid'ah. Aw syuhira bila kabin ghairu murdin, atau dia terkenal dengan gelar yang tidak diredai, seperti Khawarij, ya. Bukanlah dia salafus salih Khawarij tadi, ya. Khawarij itu dia pemahamannya dia mengkafirkan orang pelaku dosa besar, Khawarij. Kemudian Rafidah, Syiah Rafidah, menolak Abu Bakar Siddiq dan menolak Umar jadi sebagai khalifah. Rafidah. Qadariyah berpegang kepada qadar saja atas nama diri sendiri, bahwa manusia ini yang menentukan baik buruknya dia sendiri, tidak ada Allah di situ, ikut campur. Ya. Qadariyah. Ada lagi lawannya Qadariyah itu Jabariyah. Kalau Jabariyah itu apa? Awak kau dipaksa sadonya di Allah. Yang jadi apa? Itu Allah yang sadonya itu. Ada Murji'ah. Nah, Murji'ah ini mengatakan iman ini tidak ada dibagi-bagi. Iman kecil. Iman tidak bertambah, tidak berkurang. Sama iman kau sadonya. Jadi orang yang saleh dengan orang yang fajir itu iman sama. Padahal Al-Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Jadi kalau orang banyak berbuat dosa, tetap sama iman dia orang-orang nanana. Orang nak buat dosa. Orang yang taat. Banyak lagi kelompok-kelompok yang menyimpang dari agama ini. Wa qad ihtaraza hadzal imam wa qayyada salaf, ya, di mana Imam As-Sifarini ini berhati-hati, dia mengkaitkan salaf itu alladzi yuqtada bihi, yang diikuti, bi an yakuna mimman syuhida bil imamah, oleh yang disaksikan keimamannya, walam yurma bi bid'atin, tidak dituding dengan berbuat bid'ah. Falaisa kullu salafin yuqtada bihi, tidak setiap orang terdahulu diikuti. Banyak orang terdahulu, tidak setiap orang terdahulu diikuti. Bisa jadi mereka terdahulu tapi tidak di atas manhaj salaf.
Kalau yang kafirnya Abu Lahab, Abu Jahal kan terdahulu juga. Tidak setiap orang terdahulu diikuti. Dilihat dulu. Biar yakuna, kata-kata sih, wa inna ma takunul qudwah, hanya saja kalau dia menjadi qudwah, contoh dan tauladan, ya, uswah. Mereka jadi contoh dan tauladan dari perilakunya sesuai dengan perilaku para salaf. Itu baru diikuti. Kalau dia terdahulu saja tapi tidak mencontohkan apa yang diajarkan para salaf, maka tidaklah itu menjadi qudwah atau contoh. Orang yang dikenal berpegang teguhnya dengan sunnah dan imamah fiha, orang yang menjauh bid'ah dan berhati-hati darinya dan memperingatkan. Orang yang menjauh bid'ah dan memperingatkannya. Jadi dikenal berpegang teguhnya dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian dia menjauh bid'ah dan memperingatkannya. Karena Allah telah perintahkan kita untuk mengikuti jalan sahabat Rasulullah, mengikuti asarnya. Kemudian berkata Imam Ibnu Qayyim, wa kullu minas sahabah, setiap dari sahabat munibun ilallah, mereka ada orang yang kembali kepada Allah. Maka wajib mengikuti jalannya dan perkataannya dan keyakinannya sebaik-baik jalan. Wa qad radallahu anhum wa amman tabi'ahum bi ihsan. Allah redha kepada mereka, pada para sahabat tadi. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwalun, orang-orang terdahulu di kalangan Muhajirin dan Ansar, walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan kebaikan, radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka, wa radu'an, mereka pun redha darinya. Dan Allah janjikan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai, dan mereka kekal dalamnya untuk selama-lamanya. Di ujung ayat Allah katakan, dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Dengan demikian, penamaan salaf atau salafiyin sama makna dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah juga dia mengikuti para salaf. Penamaan Ahlussunnah wal Jamaah ketika dia berpegang dengan sunnah Nabi dan dalam setiap amalnya, sehingga dikatakan ahli dari situ, ahlu. Penamaan jamaah tadi karena dia adalah berkumpul di atas kebenaran. Dia berkumpul dan sebenarnya bukan dilihat dari banyaknya. Maka tidak dikatakan jamaah satu, bukan jamaat. Kalau jamaat itu kelompok itu jamaat. Ya, sunnah wal jamaah tadi. Begitu juga penamaan sunni. Sunnah dinamakan sunni. Ya. Nisbat kepada sunnah. Sunni menisbatkan kepada sunnah. Boleh kita katakan salafiyun nisbat kepada salaf. Ya. Tidak ada bedanya sunni dengan salafi. Fa innahu ba'da wujudi firaq, sesungguhnya setelah terjadinya perpecahan dan terjadinya iftirak, jadilah istilah salaf itu ditujukan kepada orang yang menjaga diri dari keselamatan akidahnya dan manhajnya, mengikuti para sahabat. Jadi, ya dulunya bisa kita katakan bahwa Islam orang Islam. Ketika sudah banyak kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran akidahnya tidak benar lagi, maka muncullah istilah salaf. Apa gunanya? Karena untuk membedakan dari pemahaman yang menyimpang dari ajaran agama.
Ya, membedakan seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi kalimat salaf gunanya untuk menjaga keselamatan akidah dan manhaj, mengikuti pemahaman sahabat dan generasi-generasi yang utama. Wa yakunu hadza musalah, jadilah istilah itu as-salaf muradifan, ya, merupakan muradif, kesamaan dari nama-nama yang syar'i yang lainnya bagi ahlu sunnah. Dengan demikian penamaan salaf tadi, ya, bukanlah penamaan yang bid'ah, ya, bukan, karena sudah ada dalil-dalilnya, sudah ada ketentuannya, ya, karena dia istilahnya tadi mengikut kepada apa yang diamalkan oleh generasi terdahulu, ya. Sedangkan kita disuruh untuk beramal sesuai dengan generasi terdahulu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin. Hendaklah kalian berjalan di atas sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Khulafa rasyidin kan generasi terdahulu, ya. Kemudian ikhwatana fiddin yang dirahmati Allah, izharu mazhab salaf, menampakkan manhaj salaf, ya, menampakkan mazhab salaf dan menjelaskan posisi mereka dari ahli bid'ah. Dalam hadis dikatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian berjalan di atas sunnahku dan sunnah khulafa' rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha, berpeganglah kamu dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajis, gigitlah itu dengan gerahammu erat-erat. Jadi berpegang dengan sunnah ini berat, karena orang cenderung kepada bid'ah, orang cenderung kepada apa yang enak bagi mereka. Wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, semua setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, bid'ah itu sesat. Harus tahu pula kita dengan bid'ah ini apa. Bid'ah yang dimaksud itu apa? Kok corong gua? Buya saja pakai ceramah bamik ngamakan bid'ah, balu mengikan kami bid'ah tu. Buya saja balik listrik, makipi angin, base, kami 70 bid'ah. Ketahuilah ini bukan bid'ah ini yang dimaksud. Ini bukan bid'ah, ini teknologi. Kemampuan manusia yang Allah berikan, setiap manusia punya potensi untuk menciptakan hal-hal yang berbau dunia. Untuk inilah ada HP kan, bisa mendengar kajian di HP. Itu bukan termasuk bid'ah. Bid'ah yang dimaksud adalah bid'ah fid din, bid'ah dalam agama. Dulu di masa Nabi tidak ada karpet lah. Salat orang di tanah aja di masa Nabi. Akan tetapi ini adalah wasilah, bukan itu bid'ah. Bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada asal usulnya dalam agama. Itu yang dikatakan bid'ah. Dalam agama kaitan dengan din, persoalan agama, bukan persoalan dunia atau uruf kebiasaan. Maka perlu kita pahami agar kita tidak tertipu dengan tudingan-tudingan tentang bahwasanya orang salaf pun banyak bid'ah dilakukannya. Ini aja mengaji online, ya, bid'ah lah teman. Mengaji online pakai TV, pakai radio. Ini tidak bid'ah. Ini bukan bid'ah, tapi adalah wasilah duniawiyah. Sama kita dulu orang naik haji pakai unta, ya. Sekarang dah pesawat. Ya sesuai dengan zamannya. Kendaraan sesuai dengan zamannya. Dulu waktu perang Nabi Muhammad dan sahabat pakai tombak, pakai pedang. Dulu
Kini sudah ada tembaja semacam, tidak bisa pakai pedang lagi. Sesuai dengan kondisi dan zamannya. Nah, ini harus kita ketahui tentang masalah persoalan-persoalan bid'ah. Sehingga nanti para ikhwah bisa berhadapan dengan masyarakat tentang tudingan-tudingan itu tentang bid'ah itu sendiri apa. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan lagi satu sesi lagi. Kita azan dulu, salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.